semua, balik lagi sama aku, Konita Raihani Fakira. Di video kali ini, aku akan sharing sesuai dengan judulnya mengenai pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang bakal ditanyakan ketika teman-teman melakukan sidang. Khususnya untuk kali ini, aku akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian kuantitatif ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman aku kemarin. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman pastinya nanti akan ditanyakan mengenai kenapa sih teman-teman memilih judul atau topik ini? Nah, untuk jawabannya, teman-teman nanti bisa menjawab dengan memaparkan latar belakang permasalahan teman-teman mengangkat topik ini. Kemudian juga disertai dengan alternatif solusi yang teman-teman tawarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman nanti. Misalnya teman-teman sesuai dengan pengalaman aku kemarin, di skripsi aku membahas mengenai ekstraksi minyak atsiri kulit jeruk nipis dengan menggunakan metode microwave assisted hydrodistillation, di mana metode ini adalah metode ekstraksi modern. Jadi biasanya kan kita menggunakan metode ekstraksi itu yang tradisional ya teman-teman, kayak misalnya menggunakan hidrodistilasi biasa, tapi ini kita menggabungkan dengan teknologi microwave gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa memilih topik ini atau memilih judul ini, aku bisa menjawabnya itu dengan memaparkan latar belakang permasalahan, karena latar belakangnya itu adalah permasalahan mengenai limbah kulit jeruk nipis dari produksi pengolahan sari buah jeruk nipis yang biasa kita kenal dengan Jennifer gitu ya teman-teman. Aku juga mengemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian juga aku mengemukakan terkait dengan alasan aku memilih metode ekstraksi modern yaitu microwave assisted hydrodistillation ini, karena keunggulannya yaitu punya waktu ekstraksi yang jauh lebih cepat, berkali-kali lipat gitu, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengemukakan latar belakang pemilihan objek masalahnya, kemudian juga keunggulan metode yang teman-teman pilih. Kemudian yang kedua, teman-teman biasanya nanti akan ditanya terkait dengan lokasi penelitian teman-teman. Untuk teman-teman yang melakukan penelitian kuantitatif, misalnya langsung ke lapangan gitu, itu akan ditanyakan kenapa memilih lokasi penelitian di tempat tersebut. Kalau kayak aku kemarin kasusnya, kenapa aku memilih untuk melakukan penelitian di laboratorium A atau laboratorium B gitu, itu bisa dijawab dengan mengemukakan alasan yang sesuai dengan data-data yang ada di lapangan gitu teman-teman. Misalnya teman-teman meneliti sebuah daerah aliran sungai gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan kenapa sih memilih daerah aliran sungai di sungai A, itu bisa teman-teman jawab dengan mengemukakan data-data konkret yang melatar belakangi teman-teman memilih daerah tersebut. Misalnya karena daerah tersebut cukup representatif, kemudian mungkin bisa mengangkat isu-isu sosial yang ada, misalnya daerah tersebut merupakan salah satu daerah aliran sungai yang harus dijaga kebersihannya dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan ditanyakan mengenai batasan penelitian. Nah, jangan bingung dulu batasan penelitian itu apa. Jadi batasan penelitian ini bisa teman-teman jawab dengan cara mengemukakan sedikit rancangan penelitian teman-teman, dari mulai bahannya, kemudian juga metodenya, kemudian juga pengolahan datanya. Itu bisa teman-teman ungkapkan gitu ya rancangan penelitiannya. Misalnya untuk batasan penelitian kayak aku kemarin, aku kan menggunakan metode microwave assisted hydrodistillation gitu ya. Nah, itu tuh ada beberapa variabel yang aku gunakan. Misalnya ada variabel waktu, variabel daya, kemudian juga ada variabel perbandingan bahan dengan pelarut. Di situ aku akan mengemukakan rancangan penelitian aku dari ketiga variabel itu. Misalnya batas atasnya untuk waktu itu di 60 menit, batas bawah untuk waktu itu misalnya di 30 menit gitu. Kemudian juga variabel-variabel lainnya. Jadi diungkapkan dari rancangan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Seperti itu ya untuk menjawab batasan penelitian. Itu dari segi metode. Kemudian kalau dari segi bahan, misalnya untuk bahan aku kan kemarin aku pakainya kulit jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya itu misalnya berumur berapa hari setelah panen gitu, atau juga dari segi fisiknya itu bagaimana, misalnya sudah kekuningan kah atau masih berwarna hijau kah. Kemudian dari segi asal daerah pengambilan bahan tersebut itu dari mana kayak gitu. Jadi batasan penelitiannya untuk bahan itu seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu dari segi pengolahan datanya.
Untuk pengolahan datanya itu misalnya teman-teman menggunakan SPSS atau juga bisa menggunakan RSM gitu kan. Untuk optimasi itu bisa disebutkan batasan atasnya, batasan bawahnya itu seperti apa ya teman-teman. Oke, lanjut yang keempat. Ini juga masih berhubungan dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Nanti teman-teman itu akan ditanyakan mengenai objek penelitian teman-teman gitu. Kenapa harus memilih objek A, objek B, atau objek C gitu. Itu nanti teman-teman bisa mengemukakan alasan di balik pemilihan objek tersebut dengan mengemukakan data-datanya juga. Misalnya kayak aku tadi pakai bahannya itu adalah kulit jeruk nipis. Kenapa? Karena aku ingin mengolah limbah yang dihasilkan oleh UMKM pengolahan sari jeruk nipis atau Jennifer menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi. Jadi tidak hanya sekedar dibuang dan menjadi limbah saja, tapi juga bisa memberikan pemasukan lebih untuk para pelaku industrinya, seperti itu ya. Kemudian ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Teman-teman juga akan ditanya terkait dengan pemilihan metode tersebut. Nanti teman-teman bisa memaparkan alasan kenapa memilih metode tersebut dengan membandingkan beberapa metode yang sudah ada sebelumnya. Misalnya dalam kasus aku menggunakan ekstraksinya itu pakai microwave, bantuan microwave. Kenapa aku pakai bantuan microwave? Karena microwave itu punya keunggulan seperti waktu ekstraksinya lebih cepat, kemudian minyak atsir yang dihasilkannya juga lebih banyak komponen senyawa kimianya, kayak gitu. Itu bisa aku paparkan dengan mengemukakan hasil penelitian juga gitu. Jadi memang ada datanya juga ya teman-teman. Jadi jangan asal mengemukakan pendapat teman-teman, tapi juga didasarkan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga mengerucut kenapa aku memilih metode tersebut. Gitu ya teman-teman, untuk menjawab mengapa mengambil metode tersebut. Jadi bisa dibandingkan dari beberapa metode yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian kemukakan keunggulan dari metode penelitian yang teman-teman gunakan sehingga bisa mengerucut gitu alasannya kenapa teman-teman menggunakan metode tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah pertanyaan mengenai mengapa memilih variabel bebas, variabel terikat, dan taraf penelitian yang seperti itu. Untuk hal ini, teman-teman bisa menjawab dengan memaparkan state of art ya teman-teman. Apa sih state of art itu? State of art ini adalah tabel yang berisi mengenai judul penelitian sebelumnya yang punya kesamaan dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan, kemudian metodenya seperti apa, kemudian parameter apa saja yang diteliti pada penelitian sebelumnya tersebut, sehingga nanti akan mengerucut kenapa teman-teman memilih variabel tersebut untuk penelitian teman-teman gitu. Misalnya dalam contoh kasus aku kemarin, aku punya variabel bebasnya itu ada 3 macam. Yang pertama ada daya microwave, kemudian yang kedua itu adalah waktu ekstraksi, dan yang ketiga itu adalah rasio bahan berbanding pelarut. Nah, kenapa aku pilih 3 variabel bebas ini? Karena aku sudah melakukan research sebelumnya mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya gitu. Dan aku satukan dalam satu tabel yang disebut dengan state of art dengan menggunakan metode yang sama, meskipun misalnya menggunakan bahan yang berbeda dari penelitian sebelumnya itu pakai variabel apa saja gitu. Nanti kalau misalnya dari beberapa penelitian itu mayoritas menggunakan variabel A, B, dan C, itu kita bisa pakai lagi variabel A, B, dan C untuk penelitian kita. Misalnya kalau untuk aku, kenapa aku pilih 3 variabel ini? Sebetulnya ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi penelitian aku, yang mempengaruhi parameter yang aku teliti gitu. Tapi berdasarkan research yang aku lakukan, itu ternyata variabel-variabel lain itu tidak terlalu berpengaruh terhadap parameter yang akan aku teliti, itu variabel terikat yang akan aku teliti. Untuk pemilihan variabel terikat sendiri itu teman-teman bisa menyertakan data yang mendukung interpretasi dari hasil penelitian teman-teman. Misalnya kalau kemarin aku pakai variabel terikatnya ada random man, kemudian juga warna dan aroma misalnya. Kenapa aku pilih 3 variabel terikat tersebut? Karena 3 variabel terikat tersebut merupakan variabel yang paling dapat mendeskripsikan kualitas mutu dari
minyak atsiri yang dihasilkan. Kemudian teman-teman akan ditanyakan apakah sudah pernah melakukan penelitian pendahuluan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan penelitian pendahuluan, ya jawab saja teman-teman sudah pernah melakukan penelitian pendahuluan dengan hasil sebagai berikut gitu. Tapi kalau memang belum pernah, akan disarankan oleh dosennya untuk melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu sebelum ke penelitian utama gitu, untuk meminimalisir error yang terjadi di penelitian utama gitu ya. Oke, selanjutnya biasanya pertanyaan ini juga akan keluar terkait dengan research gap. Research gap itu kekosongan penelitian, perbedaan penelitian yang teman-teman lakukan dengan penelitian sebelumnya gitu. Nah, untuk pertanyaan ini teman-teman bisa menjawabnya menggunakan state of art tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk buat state of art-nya terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman nantinya akan ditanyakan mengenai teknik sampling atau pengujian. Kan teman-teman nanti akan ada beberapa parameter ya yang diuji. Nah, itu akan ditanyakan bagaimana sih cara mengujinya untuk bisa mendapatkan hasil yang demikian gitu. Jadi jangan lupa untuk membaca dengan teliti teknik sampling dari masing-masing parameter yang akan diuji oleh teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga akan ditanya mengenai aplikasi pengolahan datanya. Misalnya teman-teman menggunakan SPSS kah? Atau juga teman-teman misalnya menggunakan RSM kah? Itu akan ditanyakan. Kemudian alasannya kenapa menggunakan aplikasi tersebut gitu. Teman-teman bisa jawab saja bahwa aplikasi tersebut bisa memfasilitasi saya dalam melakukan pengolahan data dengan baik untuk hasil yang valid gitu. Nah, kemudian yang terakhir biasanya juga akan ditanyakan atau divalidasi sih lebih tepatnya mengenai format penulisannya gitu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk membaca panduan penulisan skripsi dari masing-masing jurusan teman-teman dengan baik sehingga ketika melakukan penulisan skripsi itu tidak ada yang salah. Biasanya juga dosen penelaah ini akan mengetahui jika ada penulisan-penulisan yang salah, misalnya penggunaan huruf miring untuk beberapa kata seperti kata-kata ilmiah, kata-kata bahasa Inggris, itu akan diketahui oleh dosen penelaah biasanya. Kemudian juga misalnya sitiran-sitiran atau sitasi dari beberapa sumber yang tidak di parafrase itu biasanya akan ketahuan juga oleh dosen penelaah. Jadi usahakan untuk parafrase terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian juga selanjutnya biasanya yang disoroti dari format penulisan itu adalah penulisan daftar pustaka nih teman-teman. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan penulisan daftar pustaka secara manual. Kalau untuk skripsi usahakan untuk menggunakan bantuan perangkat lain gitu ya, software lain dalam melakukan penulisan daftar pustaka. Misalnya salah satunya teman-teman bisa menggunakan Mendeley ya teman-teman. Jadi semua jurnal-jurnal dan sumber-sumber yang teman-teman gunakan untuk menulis draft skripsi tersebut itu sudah tercantum di dalam Mendeley tersebut. Dan format penulisannya juga sudah diatur sesuai dengan ketentuan, misalnya format apa dan lain sebagainya itu sudah ada di Mendeley-nya. Jadi lebih memudahkan teman-teman dalam melakukan penulisan sitasi gitu, dan tidak ada sitasi yang terlewat untuk dituliskan di daftar pustaka. Seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley di laptop juga bisa aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube aku ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu penjelasan yang bisa aku sampaikan mengenai pertanyaan apa aja sih yang akan diajukan di sidang usulan penelitian, khususnya untuk penelitian kuantitatif. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku doain semoga teman-teman yang akan melakukan sidang usulan penelitian dimudahkan dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, and the last, bye-bye!